Perkenalkan, saya Najwa Safina Amelia dengan NIM 25080314207. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran dengan membuat video praktik mengajar tentang bagaimana cara memilih sistem kearsipan yang sesuai. Dan di sini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Langsung saja kita mulai ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ini kelas OTKP 1 ya. Muridnya ada 38. Coba berhitung dari 1 sampai 38. Kalau ada semua berarti tidak perlu disebutkan satu-satu ya namanya. Baik, berarti dari 1 sampai 38 hadir semua ya, karena yang tadi berhitung sudah sampai 38. Nah, anak-anak, masih ada ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa saja? Yang masih ingat boleh bantu dijawab ya. Baik, benar sekali. Jadi minggu kemarin itu kita sudah membahas dan juga praktik langsung bagaimana cara membuat surat. Nah, karena kemarin sudah bisa semua cara membuat suratnya, minggu kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyimpan suratnya. Surat itu kan bagian dari arsip. Jadi minggu kali ini kita akan membahas cara menyimpan arsip sesuai dengan klasifikasinya. Namun, sebelum kita memulai ke pembelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan sebuah situasi. Bayangkan kalian bekerja di sebuah kantor, dan suatu hari atasan kalian meminta sebuah arsip penting. Misalnya surat kerjasama dengan klien yang dibuat sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kalian pun mulai mencari arsip tersebut. Kalian membuka satu map, lalu map berikutnya, membuka laci, atau bahkan mungkin bertanya ke rekan kerja kalian. Namun, setelah dicari cukup lama, arsip tersebut tetap tidak juga ditemukan. Sekarang, saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika kondisi seperti ini sering terjadi di sebuah kantor? Akan terjadi seperti apa? Kacau, benar. Runyam. Pastinya kantornya menjadi sangat ricuh ya karena mencari sebuah arsip yang hilang itu. Dan tentu saja pekerjaan akan menjadi terhambat. Waktu akan terbuang dan pelayanan menjadi tidak maksimal. Dan bahkan bisa menurunkan kepercayaan dari pihak lain terhadap perusahaan tersebut. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa memahami bahwa pengelolaan arsip merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun perkantoran. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan arsip yang berjudul memilih sistem kearsipan yang sesuai. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami asas pengelolaan kearsipan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan berbagai sistem penyimpanan arsip. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan sistem kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami kehilangan file baik itu di laptop maupun di handphone? Nah, biasanya file tersebut sulit ditemukan bukan karena hilang, tapi karena tidak tersusun dengan rapi. Nah, hal yang sama juga terjadi pada arsip fisik di kantor. Dengan demikian,
penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem kearsipan yang baik dan juga yang tepat. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu asas pengelolaan kearsipan. Asas pengelolaan kearsipan ini dibagi menjadi 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama itu ada asas sentralisasi, yang kedua ada asas desentralisasi, yang ketiga ada asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Asas sentralisasi adalah pengendalian kegiatan pengurusan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat pada suatu organisasi yang disebut unit kearsipan. Nah, unit kearsipan ini adalah satuan kerja yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian dan pengurusan surat atau arsip. Sedangkan unit kerja adalah satuan kerja tertentu yang menangani suatu bidang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan asas sentralisasi. Yang pertama, adanya keseragaman sistem dan juga prosedur. Yang kedua, arsip hilang atau kesalahan penyimpanan kecil sekali terjadi karena arsip dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan untuk tugas pengelolaan arsip atau tenaga profesional. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali karena agar akan segera diketahui apakah arsip yang bersangkutan merupakan duplikasi atau bukan. Yang keempat, penggunaan ruangan dan peralatan lebih efisien dan juga efektif. Yang kelima, pelaksanaan penyusutan arsip akan lebih lancar atau pemindahan ke arsip inaktif. Dan yang terakhir, pengawasan menjadi lebih mudah. Sementara itu, kelemahan asas sentralisasi yang pertama, keseragaman asas belum tentu cocok untuk semua unit kerja. Yang kedua, bagi organisasi kantor yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu kompleks atau terpencar-pencar di beberapa tempat, maka pelaksanaan asas sentralisasi ini kurang tepat karena pekerjaan menjadi lebih lambat. Yang ketiga, petugas kearsipan belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan unit kerja, sehingga dapat terjadi salah persepsi dalam menilai sebuah arsip. Dan yang terakhir, kemungkinan arsip tidak dapat ditemukan besar karena arsip hilang ataupun terselip. Nah, di sini ada bagian struktur organisasi yang menggunakan asas sentralisasi dalam penyelenggaraan kearsipan, di mana yang paling atas itu ada direktur, kemudian turun ada unit kearsipan. Nah, unit kearsipan ini yang mengerjakan seluruh penyimpanan arsip yang dikelolanya adanya di sini. Nah, di bagian unit kearsipan ini nanti ada berbagai macam arsip yang berasal dari bagian keuangan, bagian personalia, ataupun bagian pemasaran. Selanjutnya, yang kedua ada asas desentralisasi, yaitu pengendalian kegiatan pengelolaan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keuntungan asas desentralisasi ini yang pertama, unit kerja dapat menerapkan asas pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, proses kerja lebih lancar sehingga arsip dapat ditemukan dengan cepat. Yang ketiga, penetapan nilai guna arsip lebih tepat. Yang keempat, setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan. Nah, di balik itu ada kelemahan dari asas desentralisasi. Yang pertama, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman asas dan juga prosedur termasuk peralatan akan semakin besar. Yang kedua, kemungkinan banyak arsip yang sama disimpan pada tiap unit kerja. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan, khususnya pelaksanaan penataan berkas. Yang keempat, kebijaksanaan penyusutan arsip tidak diikuti, sehingga pertumbuhan arsip semakin meningkat, memenuhi ruang kerja. Dan yang terakhir, petugas kearsipan di unit-unit kerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan. Nah, selanjutnya ada bagian struktur organisasi yang menggunakan asas desentralisasi dalam organisasi atau perusahaannya. Yaitu yang pertama ada direktur,
terus dibagi menjadi beberapa bagian seperti bagian keuangan, bagian personalia, dan juga bagian pemasaran. Nah, di bagian-bagian tadi tersebut, ada lagi tim unit kearsipan atau TU, tata usaha. Ada TU keuangan, TU personalia, dan juga TU pemasaran. Jadi tidak terpusat seperti asas sentralisasi tadi yang ada langsung di bawah direktur unit kearsipannya, tapi kalau asas desentralisasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi tiap unit memiliki TU-nya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga ada asas desentralisasi terkendali atau gabungan, yaitu gabungan dari sistem sentralisasi dan juga desentralisasi. Yaitu masing-masing unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan surat-suratnya sendiri, namun pengendaliannya tetap dilakukan secara terpusat. Keuntungan sistem gabungan ini yang pertama, keseragaman prosedur dan juga tata kerja. Yang kedua, proses kerja lancar karena arsip aktif berada di unit pengolah. Yang ketiga, efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dan juga inaktif. Yang keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan juga pembinaannya. Dan yang terakhir, karyawan di unit kerja dapat bertambah. Sementara itu, kelemahannya yang pertama, karena diselenggarakannya di dua tempat, maka tentu saja peralatan yang digunakan akan lebih banyak. Yang kedua, kemungkinan adanya arsip kembar dapat terjadi. Dan yang terakhir, membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, ini ada bagian struktur organisasi yang menggunakan asas desentralisasi terkendali dalam penyelenggaraan kearsipan di sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana pada bagian atas itu ada direktur, kemudian ada unit sentral arsip. Nah, habis dari unit sentral arsip, itu ada beberapa bagian lagi, yaitu seperti bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran. Nah, dari bagian-bagian tadi, ada lagi unit kearsipannya. Jadi masing-masing unit tetap memiliki bagian tata usaha atau pengelolaan arsipnya sendiri, seperti tata usaha keuangan, TU personalia, maupun TU pemasaran. Selanjutnya yaitu pemilihan asas pengelolaan arsip yang sesuai. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih asas pengelolaan arsip yang sesuai. Yang pertama, besar kecilnya tentang tugas organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kompleksitas tugas dan juga fungsi organisasi. Yang ketiga, lokasi gedung kantor, satu atap atau terpencar. Yang keempat, jumlah karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, jumlah surat yang akan dikelola. Nah, anak-anak, dari beberapa asas yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, ataupun asas desentralisasi terkendali atau gabungan, kira-kira adakah yang belum dipahami oleh teman-teman sekalian? Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya. Sudah paham semua ya, jadi secara singkatnya itu asas sentralisasi itu membuat unit kearsipan dijadikan satu dalam satu perusahaan hanya ada satu unit kearsipan. Sementara asas desentralisasi itu tiap unit kerja memiliki unit kearsipannya sendiri. Jadi ada bagian keuangan, bagian pemasaran. Nah, tiap-tiap bagian itu memiliki unit kearsipannya sendiri. Sementara asas desentralisasi terkendali atau gabungan itu memakai keduanya. Jadi ada unit kearsipan terpusatnya, tapi tetap di masing-masing bagian tetap ada unit kearsipannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua ada sistem subjek atau subjectical filing system. Yang ketiga ada sistem tanggal atau chronological filing system. Yang keempat ada sistem wilayah atau geographical filing system. Dan yang terakhir ada sistem nomor atau numerical filing system.
Baik, sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak nih, manfaat sistem penyimpanan arsip itu sebenarnya apa sih? Boleh bantu dijawab yang bisa? Baik, benar sekali. Biar rapi, biar terawat. Apalagi biar arsipnya nggak hilang. Nah, benar ya teman-teman. Jadi, manfaat sistem penyimpanan arsip itu yang pertama bisa membuat arsip dapat tertata dengan lebih rapi. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, mudah mencari bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir, mudah dalam penyusutannya karena dapat diketahui mana arsip yang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Nah, teman-teman, jadi dalam sistem penyimpanan arsip itu ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada caption. Caption adalah suatu nama atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen atau arsip untuk tujuan penyimpanan. Yang kedua ada mengindeks, yaitu kegiatan menentukan tanda pengenal arsip untuk memudahkan penemuan kembali. Yang ketiga ada kode, yaitu tanda-tanda tertentu sebagai pengenal arsip yang diperoleh dari indeks. Fungsinya untuk penyimpanan dan penemuan kembali agar arsip lebih cepat juga untuk ditulis pada tempat-tempat penyimpanan. Yang keempat ada daftar klasifikasi, yaitu daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan nama masalah, wilayah, dan juga nomor. Untuk caption, pada sistem abjad, kata tangkapnya adalah nama pengirim atau surat masuk, yaitu nama-nama badan pemerintah, lembaga-lembaga negara, badan-badan swasta, maupun nama-nama individu atau nama orang, badan, organisasi yang dituju. Yang kedua, pada sistem subjek, kata tangkapnya adalah nama masalah atau perihal atau isi surat. Yang ketiga, pada sistem tanggal, kata tangkapnya adalah tanggal surat. Pada sistem wilayah, kata tangkapnya adalah nama tempat asal surat atau nama tempat alamat yang dituju. Dan pada sistem nomor, kata tangkapnya adalah angka atau nomor tertentu sesuai aturan sistem nomor. Selanjutnya, kita masuk ke sistem penyimpanan arsip yang pertama, yaitu ada sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nama orang, badan, atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Nah, keuntungan dari pemakaian sistem abjad ini, yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu, surat masuk dan surat keluar yang disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Nah, kerugian dari pemakaian sistem abjad yang pertama, pencarian dokumen dan nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Yang keempat, banyak orang yang memiliki nama yang sama, sehingga harus lebih teliti karena kalau tidak, bisa salah dalam menempatkan atau menemukan. Contoh sistem abjad yang pertama ini, surat-surat atas nama berikut ini akan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan susunan abjad. Ada Abdurrahman, ada Ali Abdurrahman, Waluyo Abdi, Haryanto Arbi, dan seterusnya. Nah, setelah nama-nama tersebut diindeks dan diklasifikasikan, maka urutan surat-suratnya menjadi Abdi Waluyo, Abdurrahman, Abdurrahman Ali, Arbi Haryanto. Jadi nama-nama yang tadi itu bisa dibalik sesuai dengan urutan abjad. Lalu setelah itu bisa dilakukan penempatan arsip menurut daftar klasifikasi abjad ke dalam filing kabinet seperti ini, yang berisi kode laci, kode guide, surat-surat, kode hanging folder,
Di sini ada 2 model, yaitu model 1 yang berisikan abjad dari A sampai Z dan juga model 2 yang hanya berisikan abjad kode A. Selanjutnya ada perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam penyimpanan arsip sistem abjad. Yang pertama itu ada filing kabinet, yaitu penggunaan laci yang disesuaikan dengan banyaknya arsip dan diberi kode dari A sampai Z. Kemudian yang kedua ada guide, yaitu sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lain. Sediakan 26 guide yang diberi kode A sampai Z. Yang ketiga ada hanging folder, yaitu untuk menyimpan surat dalam filing kabinet, yang dimana surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hanging folder ditempatkan di belakang guide. Misalnya jika ditempatkan di belakang guide A, hanging folder diberi kode lagi seperti AA, AB, atau AC, dan seterusnya. Atau dapat langsung diberikan kode dengan nama koresponden. Yang keempat, ada alat sortir, yaitu untuk memudahkan dalam menyortir arsip yang diperlukan. Alat sortir yang memadai sebanyak 26 kotak atau trap. Selanjutnya, yaitu prosedur penemuan kembali surat pada sistem abjad. Yang pertama, yaitu dengan menentukan judul surat. Contohnya, Gunawan ingin meminjam arsip atau surat yang berasal dari PT Cahaya Gemilang. Maka yang dilakukan Herlina sebagai arsiparis adalah menentukan judul surat, yaitu PT Cahaya Gemilang. Yang kedua, menentukan indeks. Contohnya, Herlina kemudian mengindeks PT Cahaya Gemilang menjadi Cahaya Gemilang PT. Yang ketiga, menentukan kode atau surat. Contohnya, Cahaya Gemilang PT kodenya menjadi CA. Kemudian, mencari arsip di tempat penyimpanan. Contohnya, arsip tersebut kemudian dicari di filing kabinet dengan laci berkode A sampai D, di belakang guide C, dan di belakang hanging folder CA. Nah, baru di situ bisa ditemukan arsip ataupun surat dari Cahaya Gemilang PT. Selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip dengan sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, masalah, atau subjek pada isi surat. Tingkatan dalam menyusun daftar klasifikasi subjek terbagi menjadi 3, yaitu ada tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Tingkat 1 adalah masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkat kedua adalah submasalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Dan tingkat yang ketiga adalah sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Contohnya, itu tingkat pertama atau masalah utamanya yaitu soal kepegawaian. Tingkat kedua atau submasalahnya itu tentang cuti sebagai submasalahnya. Yang ketiga ada sub-sub masalahnya yaitu cuti melahirkan, cuti sakit, ataupun cuti tahunan. Nah, untuk contoh penyimpanannya nanti akan seperti ini, penempatan arsipnya dengan klasifikasi subjek, di mana di filing kabinetnya itu lacinya ada kepegawaian, keuangan, dan juga pemasaran, dan juga di dalam kepegawaian ada kode guide, kode hanging folder, dan juga isi surat-suratnya. Kode guide-nya ini berisi tentang cuti yang tadi. Selanjutnya, kode hanging folder yaitu ada cuti melahirkan, cuti sakit, ataupun cuti tahunan. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam sistem subjek yang dimana tidak jauh beda dengan sistem abjad. Yang pertama itu ada filing kabinet, yang kedua ada guide, yang ketiga ada hanging folder, yang keempat ada kartu indeks, yang kelima ada kartu tunjuk silang, yang keenam ada rak sortir, dan yang ketujuh ada kardex. Nah, selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip yang ketiga, yaitu sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Daftar klasifikasi tanggal terdiri dari tahun atau tahun yang merupakan tanggal utama sebagai kode laci, bulan sebagai subtanggal yaitu sebagai kode guide, dan tanggal sebagai sub-subtanggal yaitu sebagai kode hanging folder. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam sistem tanggal, yang pertama ada filing kabinet,
yang kedua ada guide, yang ketiga ada hanging folder, yang keempat ada kartu indeks. Jadi nanti sistem penyimpanan arsip menurut daftar klasifikasi tanggalnya akan menjadi seperti ini, yang dimana di filing kabinet ini lacinya ada yang berisi tahun 2007, 2008, dan juga 2009. Kemudian ada kode guide yang berisikan bulan dari bulan Januari, Februari, sampai Desember. Kemudian kode hanging foldernya berisikan tanggal 1 sampai 31. Nah, yang keempat ada sistem penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Nama tempat bisa berupa nama kota, nama negara, dan nama wilayah khusus. Banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kantor cabang di beberapa tempat dan juga perusahaan ekspor-impor yang juga bisa menggunakan sistem ini karena hubungan kerja meliputi beberapa negara. Daftar klasifikasi wilayah memuat pengelompokan wilayah menjadi wilayah utama seperti sub-wilayah dan sub-sub wilayah. Selanjutnya, ada daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah menurut nama negara. Contohnya seperti Asia sebagai wilayah utama, Asia Tenggara sebagai subwilayah, dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sebagai sub-sub wilayah. Kemudian, penyimpanan arsipnya nanti dengan sistem wilayah nama negara akan seperti ini, yaitu ada Afrika, Asia, Eropa, yang dimana di dalamnya kode guide itu berisi Asia Tenggara, dan kode hanging foldernya berisi nama-nama negara. Selanjutnya, menurut nama pembagian wilayah administrasi negara, yaitu contohnya ada Jawa Barat sebagai nama provinsi, Bandung, Bogor, Cirebon, dan Depok sebagai nama kota atau kabupaten, dan juga ada Depok Jaya, Pancoran Mas, dan juga Sukma Jaya sebagai nama kecamatan. Nah, nantinya tempat penyimpanan daftar klasifikasi arsip sistem wilayah menurut pembagian administrasi negara akan menjadi seperti ini, yang dimana kode lacinya itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kode guide-nya yaitu tadi nama kota atau kabupatennya ada Bandung, Bogor, Cirebon, dan juga Depok. Dan kode hanging foldernya itu ada nama kecamatan atau kabupatennya seperti Sukma Jaya, Pancoran Mas, dan juga Depok Jaya. Selanjutnya yang terakhir ada sistem penyimpanan arsip dengan sistem nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode angka atau nomor. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terdiri dari nomor DW, nomor seri atau urut, dan nomor terminal digit. Contoh daftar klasifikasi nomor DW yaitu ada kode 000 sebagai organisasi, kode 100 sebagai kepegawaian. Nah, di dalam kepegawaian ada 100 juga yaitu sebagai bonus, dan juga ada 110 sebagai cuti. 110 sebagai cuti melahirkan, 111 sebagai cuti sakit, dan 112 sebagai cuti tahunan. Penempatan arsip menurut daftar klasifikasi nomor DW nantinya akan jadi seperti ini. Selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau urut. Sistem ini dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan berkisar 1000 sampai 10.000. Berikut daftar klasifikasi nomor serinya yaitu ada 1 sampai 100, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 11, 12, 13, dan 14, dan juga seterusnya. Dan nantinya penempatan arsip menurut daftar klasifikasi nomor seri atau urut akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada sistem terminal digit, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Nomor urut pada buku arsip dimulai dari nomor 000 atau 4 digit, sehingga arsip yang bernomor 0000 adalah arsip yang pertama disimpan.
Contoh penyimpanannya nanti akan jadi seperti ini untuk yang nomor terminal digit. Jadi ada kode 00 sampai 09, 10 sampai 19, dan juga 20 sampai 29. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sistem penyimpanan arsip ya. Kalian ada yang belum mengerti atau ada yang belum dipahami mungkin? Kalau ada yang belum dipahami bisa acungkan tangan terus bilang yang belum paham itu bagian mana ya, biar Ibu bisa menjelaskan ulang. Tidak ada yang angkat tangan? Sudah mengerti semua? Kalau gitu Ibu yang balik nanya. Dari yang tadi dijelasin, sistem penyimpanan arsip yang menggunakan urutan abjad itu sistem apa? Sistem abjad, benar. Kalau yang menggunakan nama kota atau daerah itu menggunakan sistem apa? Sistem wilayah, benar. Jadi sudah paham semua ya apa yang kita pelajari hari ini tentang sistem penyimpanan arsip? Baik, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, asas kearsipan terbagi menjadi berapa? Benar, terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada asas sentralisasi, yang kedua ada asas desentralisasi, dan yang ketiga ada asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Terus, sistem penyimpanan arsip terdiri menjadi sistem abjad, subjek, tanggal, wilayah, dan juga nomor. Dan pemilihan sistem kearsipan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian, khususnya dalam sistem penyimpanan arsip ini ya. Kalian semoga kedepannya tahu gimana cara penyimpanan arsip yang baik dan benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.